di tempat kakak 13.04. Kita mulai aja, khawatir nanti diskusinya cukup panjang, nanti waktunya habis. Jadi baik, kita mulai sekarang saja. Oke, kita lanjutkan sesi sebelumnya mengenai review konsep pengukuran. Saya sudah cek di grup WhatsApp, beberapa sudah upload tugasnya, beberapa ada terkendala jaringan sehingga menggunakan kertas, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah hasil akhirnya apa yang akhirnya ditemukan dari proses eksplorasi tersebut. Nah, itu saya sudah lihat ada yang diskusi kecil-kecil ya di grup. Ternyata menemukan hasilnya gimana, Kakak? Setelah dicoba, manakah bangunan yang lebih besar, berukuran lebih besar? Semuanya sama besar. Ya, semuanya ternyata sama besar ya. Oke, Ya. tahu sama besar setelah melakukan eksplorasi gitu ya, Kak ya? Iya. Ya. Dari mana, bagaimana kakak mengidentifikasi, oh ternyata ketiga bangun tersebut memiliki besar yang sama. Ketika kita memasang segitiga. Ternyata apa yang Ibu Rina dapati? Ya, semuanya sama. Tadi kita tidak perlu mengecilkan segitiga yang ada, tapi kita pasang untuk 3 bangun itu semuanya sama. Iya, ternyata ketiga bangun tersebut membutuhkan berapa segitiga? Dua. Ya, ternyata ketiga bangun tersebut, baik yang A, B, ataupun C, itu membutuhkan jumlah segitiga siku-siku yang sama, yaitu hanya 2 buah segitiga siku-siku. Tadi asumsinya C-nya yang paling besar ya, Kakak ya. Ternyata setelah dicoba, ketiganya memiliki besar yang sama. Nah, kesimpulan bahwa mereka memiliki ukuran yang sama terlihat dari jumlah segitiga yang dibutuhkan. Masing-masing membutuhkan jumlah segitiga yang sama, yakni 2 buah segitiga siku-siku. Dari kegiatan tersebut, besaran apa sebenarnya yang diukur? Luas. Betul. Luasnya bisa teridentifikasi dari jumlah segitiga yang menutupi masing-masing bangunan. Nah, dari kegiatan ini, Bapak Ibu, sebenarnya salah satu contoh yang mungkin kakak lakukan di kelas untuk mengenalkan konsep luas kepada anak-anak kita di kelas. Gitu. Kalau menurut pengalaman saya dulu ketika saya masih di tingkat sekolah dasar, saya tidak pernah tahu bentuk konkret luas itu seperti apa, karena kebetulan pada saat itu guru yang mengajar saya ketika saya sekolah dasar langsung mengajak saya ke rumus tanpa saya memahami sebenarnya luas itu bentuk representasinya seperti apa. Nah, harapannya melalui kegiatan ini, siswa-siswi kita akan memiliki konsep apa yang dimaksud dengan luas. Bentuk konkretnya adalah kegiatan yang baru saja kakak lakukan. Kalau kegiatan di offline kita biasanya pakai konkret. Jadi terlihat jelas ternyata tiap bangun yang berbeda itu, A, B, dan C, itu membutuhkan jumlah segitiga siku-siku yang sama untuk menutupinya. Itu artinya mereka memiliki luas yang sama, yang secara konkret direpresentasikan dari jumlah segitiga yang menutupi masing-masing bangun. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Ibu Devi, saya punya jaringan kurang bagus, jadi untuk tugas tadi belum bisa lagi, tunggu lama belum. Nggak apa-apa, Ibu. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, karena sebenarnya itu bisa dilakukan nanti kalau masih mau eksplor, tapi bisa dilihat mungkin dari hasil teman-teman yang sudah berhasil eksplor, bisa dilihat di grup WhatsApp bahwa ternyata ketiga bangun tersebut membutuhkan jumlah segitiga yang sama. Ini hasilnya di sini. Nah, ini kebetulan saya menggunakan warna orange ya untuk jenis segitiganya. Nah, ternyata baik A, B, ataupun C, ketiganya membutuhkan jumlah segitiga yang sama. Dapat disimpulkan bahwa ketiga bangun ini memiliki luas yang sama. Ini merupakan bentuk konkret mengenalkan konsep luas kepada siswa-siswi. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Mungkin ada yang ingin menambahkan sesuai pengalaman di kelas? Tidak ada, cuma kita minta terima kasih saja, Bu, karena kita juga belum dapat. Sama-sama, Ibu. Di sini kita saling belajar ya, Ibu. Saya juga banyak belajar dari ibu-ibu sekalian.
Terutama pengukuran tidak baku. Saya tidak pernah terpikir menggunakan lem tembak, menggunakan daun, Menggunakan daun. gigi, stik es krim, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan ya Kakak, Ibu. Iya, Bu. Oke, nah ini menurut Reis masih menggunakan sumber yang sama. Jadi untuk benar-benar mengerti pengukuran, siswa itu harus memahami besaran apa yang sedang diukur. Bagi siswa kelas bawah, menghitung luas suatu bangun terasa sangat sulit jika siswa belum memahami konsep dan makna dari besaran luas itu sendiri. Ini sebenarnya adalah yang mau disasar dari kegiatan yang baru saja kita lakukan. Dengan harapan ketika siswa melakukan secara konkret, menutupi tiap bangun dengan siku-siku, akan terbangun konsep luas secara konkret, bahwa yang dimaksud luas itu direpresentasikan dari jumlah segitiga yang menutupi masing-masing bangun yang ada, A, B, dan C. Ini juga dapat mengasah kemampuan siswa dalam melakukan estimasi, bahwa sebenarnya ketika berbicara luas, itu tidak selalu yang terlihat besar diasumsikan lebih luas. Ternyata terbukti dari kegiatan yang baru kita lakukan, banyak dari kakak semua yang mengasumsikan C itu berukuran lebih besar, ternyata setelah dibuktikan ketiganya memiliki luas yang sama. Ibu Susi ada yang ingin ditambahkan? Saya lanjut ya kakak ibu semua. Sekarang kita mau mengukur luas persegi panjang dengan satuan baku. Kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai satuan tidak baku, yakni jumlah segitiga itu kita anggap sebagai satuan, 2 segitiga, 1 segitiga. Nah, ini kita akan mengukur luas persegi panjang dengan satuan baku. Kembali lagi saya tekankan, kita menggunakan prinsip konkret gambar abstrak. Maka kita juga akan memulai dengan kegiatan yang bersifat konkret untuk mengukur luas persegi panjang dengan satuan baku. Saya akan memberikan gambaran. Ini ada instruksinya terlebih dahulu. Hitunglah luas kedua persegi panjang berikut dengan satuan luas 1 cm persegi. Ibu kakak semua, kalau di pelatihan offline, kita tuh menggunakan kertas kalkir. Ada yang familiar dengan kertas kalkir? Nah, ya, kertas transparan yang ada kotak-kotaknya ya. Itu biasanya setiap kotak sudah didesain untuk luas 1 cm persegi. Jadi ketika mengukur, kita akan meminta, melakukan hal ini. Jadi bentuk persegi panjangnya itu akan dilapisi oleh kertas kalkir, kemudian akan dihitung ada berapa kotak yang menutupi persegi panjang tersebut. Di situ kita bisa lihat, akan kita ketahui berapakah luas persegi panjang dengan satuan baku. Kenapa kita bisa menggunakan satuan baku? Karena kertas kalkir yang digunakan sudah didesain untuk satu kotaknya mewakili 1 cm. 1 cm. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita melakukannya secara online, jadi kita sudah siapkan virtual manipulating sebagai pengganti kegiatan konkret ini. Saya mohon izin untuk stop sharing sebentar. Saya akan mengalihkan ke virtual manipulatif. Oke. Nah, karena keterbatasan jaringan, mungkin untuk kali ini saya akan membantu melakukannya ya, ibu kakak semua. Jadi tidak seperti yang tadi, kita akan melakukannya bersama-sama. Nah, ini dia, bisa dilihat di layar, kakak ibu sekalian, ini ada judulnya mengukur persegi panjang. Ya, kita akan bersama-sama melakukannya, nanti mohon dekatkan mungkin ke layar, supaya bisa bantu menghitung luas dari masing-masing persegi panjang. Saya beri sebentar, supaya lebih besar. Ya, saya klik bendera hijau untuk memulai. Nah, di sini kita akan menghitung luas kedua persegi panjang. Kalau di offline itu kita lapisi kedua persegi panjangnya dengan kertas kalkir. Kalau di online menggunakan virtual manipulatif, kita akan memindahkan, menggeser. Ini bisa kita geser. Untuk kita lihat ada berapa kotak yang memenuhi masing-masing persegi panjang. Oke, saya bantu geser ya. Ibu katakan kalau sudah pas. Apakah begini sudah cukup? Belum pas, Bu. Ke kiri. Ke kiri. Ya, oke. Dikit lagi, Bu. Sedikit ke kiri lagi, Bu. Sedikit ke kiri. Ke kiri sedikit lagi, Bu. Ya. Ya, Naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit, Bu. Baik. Kita asumsikan bahwa kita adalah siswa tingkat sekolah dasar ya, Ibu. Begitu ada pertanyaan.
Berapakah luas persegi panjang hijau? Apa yang akan dilakukan? Hitung. Menghitung jumlah kotaknya. Hitung satu persatu. 12. 1, 2, saya menghitung ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lanjut 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ibuan matang. 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 72 Ibu. 55. Ya, 72. Baik, luas persegi panjang yang hijau berukuran 72 cm persegi. Bagaimana dengan luas persegi panjang yang ungu? Tadi bilang hijau, saya. Apakah sudah pas? Belum. Turun sedikit, Bu. Naik. Belum, Ibu. Ya, Naik. oke. Oke. Ada berapa luas jumlah kotak yang memenuhi? 18. Nanti kalau 18, Ibu. hari di kelas, bisa dipersilakan siswanya untuk menghitung satu persatu. Iya. Jumlah kotak yang ada di masing-masing persegi panjang itu adalah luas persegi panjang tersebut. Berhubung sudah didesain kertas parkirnya, satu kotak ini mewakili 1 cm persegi, maka bisa kita katakan dalam satuan baku, yang ini luasnya 18 cm persegi, yang ini 72 cm persegi. Adalah bentuk kegiatan konkret yang bisa dilakukan di kelas untuk mengenalkan luas persegi panjang dalam satuan baku. Mungkin ada yang punya pengalaman yang serupa di kelas? Bisa berbagi, Kakak? Ibu, mungkin saya, Bu. Saya, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, saya pernah menggunakan papan berkotak, tapi menggunakan paku, lalu dibuat satuan kotaknya, dihitung panjangnya berapa kotak dan lebarnya berapa kotak. Untuk menghitung luasnya, saya langsung katakan buat Ana bahwa kita cepat menghitung luas, itu kita cari saja kotak panjangnya ada berapa dan kotak lebarnya ada berapa, kita kalikan. Hasilnya dapat luas. Itu pengalaman saya, Bu. Betul, berarti Ibu yang sudah Ibu lakukan itu sudah lebih dari tahap konkret sebenarnya, tapi udah mulai ke abstrak, karena anak sudah membayangkan bagaimana menghitung luas secara langsung tanpa harus menghitung kotaknya satu persatu ya Ibu ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan setelah ini. Terima kasih Ibu atas pengalamannya. Ada lagi mungkin yang ada pengalaman benar-benar siswanya menghitung satu persatu, atau ada yang pernah mencoba kertas kalkul juga di kelasnya? Iya, kalau untuk kelas kecil mungkin kita menghitung satu persatu, Bu. Iya, kalau yang apalagi mereka yang belum mahir perkalian ya, Bu Rina ya. Ya, kalau untuk yang disampaikan Ibu Min, kebetulan Ibu Min kan belajar kelas atas, jadi mungkin seperti itu. Jadi panjangnya berapa kotak, terus lebarnya berapa dikalikan dapat luas. Tapi kalau untuk kelas kecil, kalau itu penanaman konsep, mungkin kita seperti Ibu tadi, kita menghitung satu persatu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Rina. Luar biasa. Baik, saya akhiri stop sharing ini ya. Kita beralih ke slide kembali. Nah, itu tadi merupakan kegiatan konkret dari konsep luas, mengukur luas persegi panjang dengan satuan baku. Apa tahap selanjutnya setelah konkret, Ibu Kakak semua? Setelah konkret? Seperti yang tadi saya sebutkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, Bu. Ya, ada yang masih ingat 3 tahapan? Konkret, gambar, abstrak. Ya, konkret, gambar, abstrak. Kita sudah selesai di bagian konkret, sekarang kita akan beralih ke tahap gambar. Abstrak. Kalau di pelatihan offline, biasanya kami para peserta untuk menggambar apa yang sudah mereka peroleh saat melakukan pengukuran menggunakan kertas parkir. Ini saya ada salah satu contoh yang kita temukan
di salah satu TOT offline yang kita lakukan. Nah, ini dia. Biasanya Bapak Ibu menggambar kotaknya yang mereka sudah peroleh dari proses pengukuran secara konkret. Kemudian kami fasilitator biasanya meminta para peserta untuk mewarnai setiap baris dengan warna yang berbeda. Warna-warna yang berbeda. Ini saya sudah buatkan yang di slide saya seperti ini. Nah, ini ukurannya saya samakan dengan Ukuran yang tadi. saya samakan dengan ukuran yang tadi kita lakukan di virtual manipulatif. Ini yang paling besar kita dapati ada 72 kotak, yaitu 72 cm persegi. Sementara yang lebih kecil ada 18 kotak, itu artinya ada 18 cm persegi. Nah, seperti yang tadi Ibu Min jelaskan tadi ya, sampai akhirnya sampai ke tahap perkalian. Tapi sebelum sampai ke situ, kira-kira apa sih yang bisa kita diskusikan dengan siswa-siswa kita? Apa tujuannya kita meminta mereka untuk mewarnai setiap baris dengan warna yang berbeda? Supaya bisa membedakan satu baris itu panjangnya berapa satuan. Iya, terima Dan kasih lebarnya Ibu. berapa, ya. Betul. Jadi sebenarnya fungsi kami membedakan warna tiap baris adalah untuk menunjukkan secara jelas ada berapa baris. Misalkan kita beranjak ke persegi yang lebih kecil ya. Oh, ternyata di persegi yang lebih kecil ini terlihat jelas ada 3 warna yang Baris berbeda. dengan 3 Berarti warna. ada 3 baris. Terus kita meminta siswa untuk menghitung tiap baris berapa kotak yang kamu punya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiap baris ada 6 dan kamu punya 3 baris. Berapa total kotakmu seluruhnya? Ya. 18. Kita bisa juga gunakan contoh yang lebih besar supaya siswa kita bisa melihat polanya. Oh ya, jaringan nih. Jaringan ya, Ibu. Ini ada 3 baris. Tiap baris berisi 6 kotak sehingga didapati 18 kotak secara keseluruhan. Sementara persegi panjang yang lebih besar ada berapa baris, Kakak? 12. Ada 12, Bu. Ada 6 baris ya. 6 baris, 12. Tiap baris ada 12 kotak. Nah, Tiap baris ada 6. Iya, dari 2 contoh yang berbeda, kita bisa ajak siswa-siswi kita untuk menyimpulkan, untuk membaca pola yang ada. Untuk segitiga kecil, untuk persegi yang lebih kecil, polanya ada 3 baris, masing-masing 6, luasnya 18. Untuk persegi panjang yang lebih besar, ada 6 baris, 6 baris. 12. 12, ya. 72. Nah, dari situ baru kita bisa giring siswa-siswi kita menuju perkalian Kepada konsep yang sebenarnya untuk luas dari bangun datar, persegi panjang. Betul, Ibu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Ibu Min itu sudah luar biasa, Ibu. Jadi Ibu sudah memberikan rumus ya, Bu, ya, ke siswa-siswa. Iya, Bu. Kita ajak dulu secara gambar, terlihat, polanya. Betul. Baru kemudian kita informasikan bahwa itulah cara atau rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Mengalihkan panjang dengan lebarnya. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan sampai di sini? Pas, Bu. Kalau saya terlalu cepat bicaranya, mohon diingatkan ya, Kakak. Khawatir terlalu cepat. Baik, itu adalah bentuk gambar. Nah, setelah bentuk gambar, kita ke bentuk abstrak, yaitu tadi kita menyinggung, udah masuk ke dalam rumus panjang kali lebar itu ya. Nah, Ibu ingat nggak waktu di sesi sebelumnya, sesi pertama dengan Ibu Putih dan Ibu Andri, Ibu dan Kakak semua diminta untuk membuktikan luas segitiga siku ataupun segitiga sebarang dari luas persegi panjang kertas A4. Masih ingat? Iya. Kali ini sudah disiapkan ya kertas A4-nya? Sudah, Bu. Oke, gunting. Oke, pada kesempatan kali ini sebenarnya Ibu dan Kakak semua akan melakukan metode yang sama atau melakukan kegiatan yang serupa. Namun kita akan memberikan bentuk bangun yang baru. Kalau sebelumnya di sesi 1, Ibu dan Kakak semua membuktikan luas segitiga siku-siku dan segitiga sembarang. Sekarang kita minta Bapak, Ibu, dan Kakak semua untuk menunjukkan bahwa luas layang-layang itu rumusnya ada setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Silahkan gunakan kertas A4 yang sudah disiapkan.
Digunakan gunting, penggaris, dan alat lain yang sekiranya Bapak, Ibu, Kakak butuhkan untuk menunjukkan bahwa dari kertas A4 tersebut, kita bisa menunjukkan bahwa rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Silahkan. Bagi yang sudah selesai mungkin bisa teriak hore ya, dan diupload gambarnya, di foto hasil kerjanya, diupload ke grup WhatsApp. Ini apa? Gambar. Bapak Ibu masih ingat waktu di sesi pertama ketika membuktikan luas segitiga kan ya? Masih ingat nggak? Iya. Ya, oke. Kira pendekatannya Seperti itu juga. Jadi untuk sampai sesi sekarang ini, tadi kita punya kegiatan menghitung luas persegi panjang, bisa seperti itu. Kemudian kalau kita mau berlanjut ke segitiga, bisa menggunakan cara yang saat itu dibahas ketika di sesi yang pertama. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menentukan yang layang-layang. Jadi saling berkaitan ya. Perlu garis diagonal dari ini kan 4 berarti 2. Layang-layang. Oh, terus di foto.
Kak Devi masih share screen? Kasih share screen Kak Susi, apakah tidak terlihat? Iya, iya, kelihatan kok. Dengan menggunakan kartu atas.
Tuh, orang udah lupa ya, beta pakai cara. Orang lipat ya, beta pakai acara ini. Seperdua diameter kali 1 kali 1/2 ini 1 kali D2. Yes. Yes, sore. Siapa itu? Yang sudah berhasil. Di sini saya sudah lihat ada beberapa upload ke grup WhatsApp ya. Saya sudah lihat dari Ibu Min, Ibu Haryati, Ibu Kak Ocha, Kak Nurbaya, Kak Isin. Yep. Satu per dua kali diagonal 1. 2. Diagonal 1. Nanti mama ada ini, jadi gelai. Sabar mama ada ini. Sabar mama ada ini. Mama abis ini dong.
Diagonal. Bu Kakak, waktunya 5 menit lagi ya Ibu. Itu kita akan mulai lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Iya. Ada itu training ya. Iya. Ya, ini. Aduh, gimana nih? Bentar.
Bapak, Kakak sekalian, waktunya sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke diskusi mengenai menggunakan kertas A4 untuk menunjukkan bahwa luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan melalui grup WhatsApp. Saya sudah terima. Keren sekali Ibu, Bapak, Kakak semua. Tapi untuk diskusi, sebelum saya pilih, mungkin ada yang ingin secara sukarela menjelaskan setiap step yang dilakukan sampai berhasil menunjukkan bahwa luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Silahkan, ada yang ingin berbagi? Halo Kakak, ada yang ingin berbagi atau mau saya pilihkan? Oke, kalau gitu saya pilihkan ya. Saya mau minta Ibu Haryati Ladihu, boleh tolong berbagi bagaimana cara menunjukkan bahwa luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2 dengan menggunakan kertas A4. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih Kakak Devi. Ya, silakan. Ini menurut saya, pertama kertas A4 satu lembar persegi panjang, kemudian dilipat bagi 2 seperti ini ya. Nah, terus dilipat bagi 2. Oh, dilipat memanjang ya, Ibu? Iya, dilipat memanjang, kemudian dibuat sudut begini. Segitiga. Kemudian bawahnya lagi dilipat menjadi segitiga siku-siku. Ini yang sudah dipotong-potong ya Kak. Nah, jadi 2. Ini yang sudah jadi. Ya, ini begini. Terus panjang ini seperti Oh, Ibu susun kembali potongan kertas yang... Iya, potong. Jadi dapat 2 layang-layang, Kak. 2 layang-layang yang sama besarnya? Yang sama besar, iya. Oke, bagaimana itu bisa Ibu kaitkan dengan rumus luas layang-layang bahwa luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2? Iya, kalau menurut saya yang ininya kan sebelahnya ini D1, diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 Ibu diagonal 1 Ibu yang mendatar atau yang vertikal ke atas? Karena satu buah kertas ini dibagi 2 menjadi 1/2. Nah, jadi diagonalnya yang kita lipat tadi. Oh ya. Jadi sama dengan luas layang-layang sama dengan luas sama dengan 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Apa hubungannya diagonal pada layang-layang dengan dimensi pada persegi panjang kertas A4, Ibu? Karena salah satu diagonalnya bersumbu simetris, Kak. Oke. Terima kasih, Ibu Haryati. Terima kasih, Kakak. Ada lagi yang ingin menambahkan bagaimana ditransformasikan menjadi sebuah diagonal? Maksud saya, bagaimana kita tahu diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dibagi 2. Bagaimana Ibu, Bapak sampai ke rumus itu dari luas persegi panjang yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni panjang kali lebar. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan.
Tidak ada? Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Kak Ocha, silakan Kak Ocha. Oke. Ya, di sini diketahui bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Betul. Dari hasil percobaan didapat, dari satu persegi panjang didapat 2 layang-layang. Berarti, dapat 2 layang-layang berarti luas layang-layang sama dengan 2 kali layang-layang. Jadi, di sini diketahui bahwa panjang sama, kalau untuk saya, diagonal pertama sama dengan panjang dari persegi panjang. Sedangkan diagonal 2 itu sama dengan lebar dari persegi panjang. Jadi didapat bahwa luas layang-layang sama dengan panjang kali lebar dibagi 2 karena ada 2 potongan layang-layang. Ya. Ya. Ya, betul. Terima kasih Kak Ocha. Terima kasih Ibu Haryati. Luar biasa. Sepertinya pengalaman di sesi 1 saat membuktikan luas segitiga sangat membekas ya, sehingga memudahkan Ibu, Kakak semua membuktikan bahwa luas layang-layang adalah diagonal 1 dikali diagonal 2. Berikut, pada slide berikut saya sudah menyiapkan visualisasi atas apa yang sudah Kakak kerjakan. Oke, ini dia bentuk visualisasinya. Ini yang Bapak Ibu lakukan ya, setelah saya lihat di grup WhatsApp, melipat secara vertikal dan horizontal. Kemudian Kakak semua menggunting sisa kertas yang berwarna pink ini, kemudian terbagi menjadi 2. Ini adalah sisa kertas setelah digunting di bagian tengahnya. Yang ini adalah sisa-sisa kotak pada setiap sudutnya. Dan setiap potongan kertas yang tersisa yang berwarna pink ini bisa kita susun kembali membentuk satu layang baru dengan ukuran yang sama persis dengan layang-layang yang tersisa pada bagian tengah kertas A4. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata dari 1 kertas A4 bisa dihasilkan 2 layang-layang yang sama besar. Itulah kenapa rumus luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Lalu kenapa diagonal? Seperti yang tadi Kak Ocha sudah sampaikan. Kalau ini panjang dari kertas A4 itu di sini saya menggunakan sebagai diagonal pertama karena panjangnya sama. Diagonal 2 ini panjangnya sama dengan lebar dari persegi panjang itu sendiri. Jadi bisa dibilang berawal dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, 2. Tapi panjang dan lebarnya masing-masing adalah diagonal dari layang-layang tersebut. Layang-layang. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak semua atas pembuktiannya luar biasa. Saya senang sekali ternyata pengalaman di sesi 1 tentang segitiga waktu itu sangat memudahkan Kakak, Ibu, Bapak semua untuk membuktikan bahwa luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dengan bermodalkan luas persegi panjang yang sudah kita bahas sebelumnya. Sampai di sini ada yang menambahkan sebelum saya alihkan ke Kak Susi. Tidak ada? Baik. Hanya ingin menambahkan bahwa sebenarnya untuk menyampaikan luas apapun besarannya, kali ini kita berbicara mengenai luas. Sangat penting untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak kita bahwa luas itu seperti apa secara konkret, kemudian kita tarik ke tahapan gambar, lalu ke abstrak, jadi tidak serta-merta dari awal langsung diberikan ini ya luas untuk persegi panjang, rumusnya adalah enggak. Dengan begini harapannya siswa akan memiliki pemahaman, memiliki pengalaman juga yang bisa membangun konsep dari mana luas itu, bagaimana mengukurnya, dan lain sebagainya. Ditarik dari kegiatan dengan pendekatan konkret, gambar, dan ini tidak hanya berlaku untuk panjang ya, Kakak, Ibu, ini bisa kita eksplorasi terhadap bentuk-bentuk lain, seperti jajar genjang, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya alihkan kepada Kak Susi, silakan. Oke, Kak Devi. Sekarang di sana sudah jam 2 ya, kira-kira kurang 5 menit ya, Bapak Ibu. Jadi semoga masih tetap semangat. Kita masuk punya satu sesi lagi, yaitu tentang pemecahan masalah, gitu ya. Jadi
Sambil saya mau sharing screen. Mungkin ada yang mau didiskusikan, disampaikan terlebih dahulu dari Bapak Ibu. Selama tadi kita udah bahas bareng 3 jam kira-kira, ada banyak diskusi, kegiatan untuk gimana sih kira-kira kalau mau ngajarin pengukuran di dalam kelas gitu ya. Mungkin belum ada. Kalau gitu saya mau nanya sama Bapak Ibu. Ini kan kita mau bahas tentang pemecahan masalah nih. Di sesi pertama sama Bu Putih sempat dibahas kan tentang pemecahan masalah ini. Pemecahan masalah itu kan salah satu standar proses di matematika, pembelajaran matematika gitu ya. Bapak Ibu masih ingat nggak sih masalah tuh apa sih gitu? Apa yang membuat sesuatu itu menjadi sebuah masalah? Nggak kan? Ada yang masih ingat nggak? Masalah. Kapan pas kita ngasih ke murid itu latihan, kapan pas kita ngasih itu, oh ini masalah, ini latihan. Kira-kira apa sih bedanya gitu? Kalau kata kuncinya mungkin tapi buka-buka catatan boleh. Nanti kalau misalnya ada yang sudah ingat atau menemukan lagi catatannya, langsung bilang aja ya. Kasusnya saya udah dapet gitu. Tinggal bilang. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah itu sendiri adalah salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika. Artinya ketika kita punya kelas matematika, jargonnya Genas kan ada bernalar. Nanti Kak Devi kita belum nanya Gernas Sastaka gitu ya. Belum lupa ya dari tadi. Ya, mulai naik jargonnya. Mau main jargonnya dulu nggak? Boleh gitu, boleh. Kak Devi apa sih? Kak Devi yang itu kan kalau aku yang lead ya. Iya. Ibu kita, Ibu Bapak Kakak semua kita jargon dulu ya biar lebih semangat. Saya akan bilang Gernas Sastaka, nanti semua menjadi berdasar dan kontekstual, sederhana dan mendasar. Siap. Oke. Gernas Sastaka, bernalar, kontekstual, sederhana dan mendasar. Kasusi, ya sharing dulu Kasusi biar lebih. Oke. Bernalar dan kayak gini ya. Bernalar dan kontekstual, sederhana dan mendasar. Ada yang lupa? Kalau ada yang masih ingat bisa saling mengingatkan. Bernalar, sederhana dan mendasar. Sederhana dan mendasar. Sederhana dan mendasar. Bernalar. Oke, siap. Mulai ya. Gernas Sastaka, bernalar dan kontekstual. Oke. Sederhana dan mendasar. Oke, makasih Bapak Ibu. Jadi tadi itu jargonnya Gernas. Dan di situ ada kata-kata bernalar. Nah, bernalar ini salah satunya kita bisa selalu atau enggak berusaha semaksimal mungkin ketika kita punya kelas matematika, kita punya kegiatan pemecahan masalah di situ. Gitu. Kemudian kontekstual, salah satunya tadi ketika kita membahas tentang panjang, luas, itu sebenarnya apa sih gitu. Anak-anak memahami konsep tersebut dengan kita mencoba membawa konsep tersebut ke dalam
hari. Tapi juga kita usahakan buat kegiatan yang sederhana dan juga mendasar pada konsep yang perlu anak-anak ketahui. Nah, tadi yang tentang luas, saya mau informasi sedikit tentang luas itu, kan Bu Kak Devi udah jelasin kalau karena kita online, jadi menggunakan virtual manipulatif. Tapi misalnya nanti sudah offline dan mau punya kegiatan seperti itu, Ibu Putih sudah berbagi di grup WhatsApp kita gimana caranya membuat 3 bangun tersebut. Ya, jadi yang tadi segitiga, apa tuh namanya, jenjang, sama satu lagi apa ya? Persegi. Persegi. Ya, persegi itu nanti sama segitiganya. Ya. Segitiganya aku bikin juga nanti. Ya, oke. Makasih Bu Putih. Jadi nanti kalau misalnya sudah offline, sama-sama. Kakak-kakak bisa coba itu di dalam kelas dengan membuatnya sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya dipegang sama anak-anak, mungkin anak-anak yang senang bergerak gitu bisa jadi lebih seru gitu kegiatannya. Oke. Nah, balik lagi tadi ke tentang jargon Gernas yaitu bernalar. Nah, apa namanya? Saya juga di dalam kelas, ketika kita mencoba menerapkan pemecahan masalah, ada lagi nih satu tantangan kita. Bu, kalau misalnya kita punya pemecahan masalah, kadang-kadang itu anak-anak suka bingung jawabnya, karena mereka kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Kalau latihan, oke saya bahas lagi, kalau misalnya latihan, kan kita sesuatu yang anak-anak sudah tahu caranya, karena kita sudah belajar, jadi dia hanya mengulangi cara atau proses yang sudah dipelajari. Jadi diulang-ulang seperti itu tuh latihan ya. Biasanya kayak kalau misalnya kita mau kasih perkalian, latihan perkalian gitu-gitu ya. Latihan misalnya penjumlahan pecahan, udah latihan. Mereka sudah tahu caranya seperti apa, terus mereka mengulang-ulang itu seperti itu. Itu namanya latihan. Nah, bedanya sama masalah, Bapak Ibu ingat nggak dulu yang yang dibuat donat domino? Ingat ya waktu itu ya. Waktu pas kita dikasih tahu donat domino, dikasih tahu contoh, oh itu mah penjumlahan aja gitu kan? Iya. Penjumlahan aja tinggal dijumlahkan. Tapi pas kita mau ngerjain, langsung ketahuan nggak? Langsung tahu bisa, oh ini mah seperti ini buat donatnya. Belum ya, karena di situ ada proses pause dulu. Jadi kayak berhenti dulu sebentar. Yang mana ya yang lebih dulu gitu. Setelah ini yang mana ya? Jadi perbedaan antara latihan dan masalah adalah proses tadi. Ketika kita melihat sebuah soal misalnya, kalau kita langsung tahu jawabannya dan cara mengerjakannya, itu masih termasuk latihan. Tapi kalau kita ada momen bentar, gimana ya gitu. Bentar, apa yang harus pertama kali dilakukan ya? Sebentar. Nah, ketika ada momen berpikir di situ, momen berhenti dulu di situ, baru itu berarti apa yang kita kasih ke anak-anak itu sudah menjadi sebuah masalah. Dan masalah bagi setiap orang itu kan bisa jadi berbeda-beda, seperti itu kan? Nah, itu kita berusaha untuk mencoba mencari tahu kira-kira di kelas kita yang akan menjadi masalah itu seperti apa. Nah, tadi saya sudah sempat, kadang-kadang kita sebagai guru ketika mau ngasih masalah tuh anaknya bingung gitu. Oke, baca, terus saya harus ngapain, Bu? Gitu. Nah, tapi itu pertanda baik, karena oh berarti itu masalah buat anak-anak, gitu kan. Dan ini adalah kesempatan untuk kita menemani anak-anak untuk belajar gitu. Nah, yang kita mau bahas adalah sebenarnya metode apa sih yang bisa kita anak-anak untuk diterapkan saat menghadapi masalah. Jadi ada satu tokoh namanya George Polya. Beliau membuat sebuah tahapan. Jadi kira-kira ketika seseorang menghadapi masalah, tahapan apa yang bisa dilakukan ketika memecahkan permasalahan tersebut. Jadi, kalau kita sudah punya tahapan ini, kalau kita sudah menyadari, oh ternyata ada tahapan ini ya,
kita akan lebih mudah menggiring atau menemani anak-anak memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, ada berapa tahapan? Ternyata ada 4 tahapan. Jadi tahapan pertama adalah memahami masalah, kedua membuat rencana atau membuat strategi, ketiga melakukan strateginya, keempat memeriksa kembali. Jadi ada 4 bukan 3. Setelah melakukan strategi dan punya solusi, ada step terakhir yang disarankan untuk dilakukan, yaitu step memeriksa kembali dalam 4 tahap George Polya tersebut. Gitu ya. Nah, pengalaman saya pribadi yang tadi saya ceritakan, ketika anak menghadapi masalah, terus dia kayak bingung harus ngapain, bener-bener kayak blank, kertasnya tuh kayak kosong, nggak ada apa-apa isinya. Itu ternyata di situ adalah di tahap pertamanya itu anak-anak belum bisa sampai di tahap pertama, yaitu di tahap memahami masalah. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di memahami masalah? Kalau pengalaman saya dulu, kalau ada soal cerita gitu, guru saya selalu meminta diketahui, ditanyakan. Bapak Ibu punya pengalaman yang sama juga? Ditanya di... Betul. Ya, gitu ya. Jadi kayak ya, Bu. diketahui, ditanyakan. Diketahui, ditanya. Ya. Baru penyelesaian. Ya, diketahui, ditanya, penyelesaian. Nah, apa bedanya diketahui, ditanya, dan penyelesaian dengan yang ini? Yang ide yang disuguhkan oleh George Polya ini. Jadi, di memahami masalah, ada yang mirip, yaitu di mana ketika seseorang melihat masalah, dia bisa membaca atau melihat masalah tersebut, karena belum tentu tulisan ya, membaca atau melihat masalah tersebut, kemudian mencoba merepresentasikan soalnya. Cara merepresentasikannya terserah, bisa dalam bentuk tulisan lagi, bisa dalam bentuk gambar, bisa diperagakan, seperti itu. Nah, ya, kemudian ini apa yang ditanyakan dan diketahui dari soal, itu juga jadi salah satu bagian dari memahami masalah. Jadi ternyata kalau biasanya ditanyakan, itu 2 hal itu baru di tahap pertama, yaitu tahap memahami masalah. Nah, tapi kadang-kadang pengalaman saya pribadi, kalau anak udah baca, oke, yang diketahui apa? Ini, Bu. Oke, ABCD. Oke, ditanya apa? Mencari luas, Bu. Oke. Lalu, diam. Nggak ada apa-apa. Bingung. Nah, ternyata tahap memahami masalah itu juga bukan hanya sekedar menyadari apa yang ditanyakan, kemudian apa yang diketahui, tapi juga mencoba melihat keterkaitan antara apa yang ditanyakan dengan yang diketahui. Oke, yang ditanyakan ini, diketahui ini, ada kaitannya tidak? Gitu. Bisa juga yang ditanyakan ini, yang sudah pernah dipelajari apa? Ada nggak topik yang sudah kita pernah pelajari bisa kita terapkan di sini? Jadi dalam proses itu tuh masih dalam proses memahami masalah gitu. Memahami keterkaitan antara apa yang ditanyakan dan diketahui kayak gitu. Jadi tahap memahami masalah itu juga bukan stop di diketahui dan ditanyakan, tapi juga mengenai keterkaitan masalah. Dan itu juga bisa direpresentasikan. Nah, ini tahap pertama nih. Kita langsung cobain ke salah satu contoh soal permasalahan ya. Saya punya di sini. Ini sebuah box terbuka. Jadi box apa tuh namanya? Kubus apa balok gitu ya. Terbuka. Artinya tidak ada tutupnya. Ya. Akan dibuat dari selembar material berukuran 50 cm x 30 cm. Artinya dia berbentuk persegi panjang. Nah, ini proses di mana saya merepresentasikan 50 cm x 30 cm artinya persegi panjang. Di situ adalah tahap pertama, proses di mana saya memahami masalah. Oke, untuk membuat box tersebut, kita dapat memotong persegi dari masing-masing sudut material. Oh, udah mulai nih. Apa nih, gitu misalnya. Terus,
pertanyaannya, jika tinggi box tersebut adalah bilangan bulat, jadi tingginya itu tidak boleh desimal, Ya, harus bilangan bulat. berapakah ukuran sisi persegi yang harus dipotong agar box memiliki volume yang maksimal? Nah, kita coba terapkan ini ya, Bapak Ibu, Kakak semuanya. Baca dan mempresentasikan soal. Mempresentasikan. Jadi yang kita akan lakukan, saya akan coba menjelaskan tahapannya. Kita kita akan lumayan cepat, ini tahapannya aja, nggak mencoba menyelesaikan soal ini ya. Oke. Oh iya, udah ada di sini. Jadi tadi ada membaca dan merepresentasikan soal. Oke, kita udah baca. Sekarang kita coba representasikan, bisa dalam bentuk gambar. Dan ini salah satu contohnya. Jadi ada materialnya, kemudian tadi kalimatnya di sini kan, memotong persegi dari masing-masing sudut material. Baik, jadi ini direpresentasikan dalam sebuah gambar. Jadi setelah membaca, dicoba direpresentasikan dalam sebuah gambar, kemudian ditulis. Tadi yang diketahui apa? Materialnya 50 cm x 30 cm. Kemudian yang ditanyakan, jika tinggi boxnya bilangan bulat, ukuran persegi, berapa ukuran sisi persegi yang harus dipotong dari volume yang untuk memiliki volume yang maksimal. Di sini ada yang di bold, ada yang dihitamkan di sini kata-katanya. Tinggi box, sisi persegi, ini persegi yang dipotong, dan maksimal. Nah, dalam proses ini, dalam proses memahami masalah juga, ini adalah proses memahami masalah, di mana ya, nah, minum vitamin nggak belum? Minum vitamin, ayo. Bahwa sisi persegi ini yang dipotong ini akan menjadi tinggi box. Tinggi, iya. Kalau kita punya tinggi box, kita bisa mencari panjang ini dari tadi 50 cm dikurangi 2 ini. Ya. Jadi ketika kita melihat keterkaitan antara masing-masing ini, itu masih di memahami masalah. Kalau sudah tahu gimana caranya menghitung volume box, karena sudah punya tingginya, kalau sudah punya tinggi kita bisa menghitung panjang dan lebar box, maka kita harus membuat rencana. Tadi kan yang diinginkan itu volumenya maksimal. Berarti berapa ini sisi persegi yang harus dipotongnya? Nah, proses kedua adalah membuat rencana. Ketika di proses kedua ini, kita harus membuat strategi. Karena tadi harus volumenya maksimal. Nah, ketika kita membuat strategi, kadang juga diperlukan batasan-batasan. Artinya kayak, konteksnya, tergantung dari konteksnya. Kita coba lihat. Dalam konteks ini, ketika kita menentukan strategi pemecahan masalah, ada banyak strategi yang bisa digunakan. Ini salah satunya. Bisa membuat gambar, bisa coba dan buktikan. Jadi nyoba-nyoba, kayak misalnya tingginya kalau 5 cm, volumenya berapa, gitu-gitu. Coba diperagakan. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang perlu peragaan, gitu. Tapi kita akan memilih dari 8 ini, kira-kira mana yang paling cocok. Nah, kalau misalnya udah dewasa, misalnya anak SMP, mungkin dia dalam konteks ini bisa yang membuat kalimat matematis. Tapi karena ini anak SD, maka misalnya kita akan membuat tabel dengan tadi yang coba dan buktikan. Kita akan membuat tabel-tabelnya seperti apa? Karena tadi ada beberapa variabel, tinggi, panjang, lebar, dan volume. Yes, kayak gitu. Nah, tadi poin kedua adalah menentukan batasan. Artinya kan kita mau coba dan buktikan kan, kita mencoba-coba tingginya. Berapa aja yang mau kita coba tingginya? Apakah setiap sentimeter akan kita coba? Kalau seperti itu, bisa jadi banyak banget. Atau berapa tinggi maksimal yang bisa digunakan? Jadi, di proses itu adalah proses membuat strategi. Nah, kalau sudah punya batasan-batasannya, baru dilakukan strateginya. Jadi, penyelesaian tadi itu ternyata ada di tahap yang ketiga. Tahap yang keduanya itu adalah membuat rencana mau ngapain dulu gitu. Nah, kalau sudah tahu mau ngapain, karena itu proses berpikir juga, akhirnya dibuatlah tinggi, panjang, lebar, dan volume. Tadi misalnya 2 cm per 2 cm kayak gitu.
dicek satu-satu. Nah, ini juga strategi kan Bapak Ibu, Kakak semua, kayak strateginya dia nggak per 1 cm karena dia banyak banget kayak gitu. Ya kan? Untuk mengurangi waktu. Jadi strategi yang batasan-batasan tadi itu yang di sini. Nah, ternyata dari sini kalau sudah dihitung tadi, volumenya tuh seperti ini. Yang paling maksimal ternyata kalau tingginya itu 6 cm. Oke, kalau tahap 3 sudah dilakukan dan sudah tahu jawabannya, ada tahap keempat, dan ini sangat penting juga. Apakah hasil yang diperoleh menjawab pertanyaan? Jadi kan kalau dari sini 6, 38, 18, 41. Oke, jadi jawabannya apa gitu? Akhirnya harus diperiksa kembali. Diperiksa kembali, tadi yang ditanyakan apa gitu. Karena yang ditanyakan ternyata adalah berapakah ukuran sisi persegi yang harus dipotong. Mana di antara tabel ini yang akan menjadi jawabannya, seperti itu. Jadi di proses memeriksa kembali itu, memeriksa sebenarnya yang ditanyain apa, gitu. Apakah kita sudah menjawab, gitu. Jadi bisa dibuat, jadi ukuran sisi persegi harus dipotong adalah 6 cm. Nah, di bagian ini juga, ada proses, ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Apakah cara kita sudah benar gitu? Apakah ini nih dengan melongkap-longkap 2, 4, 6, 8, 10 itu sudah benar? Ini 6 cm 4104. Sebelumnya lebih kurang. Bagaimana 5 dan 7? Kayak gitu. Jadi maksudnya di proses keempat ini tuh kita mencoba memastikan apakah solusi kita adalah solusi yang terbaik atau enggak. Jadi bisa dicoba 5 sama 7. Ternyata kalau misalnya masih lebih rendah berarti oke. Jawabannya adalah yang 6 cm tadi. Gitu. Jadi tadi aku mau nambahin juga mungkin. Polya ini mungkin kelihatannya tadi susah banget loh buat SD. Kalau buat SMP atau SMA udah kebayang kan pakai persamaan kuadrat. Tetapi pertama mungkin pertanyaannya kalau buat SD agak sedikit perlu dimodifikasi. Gimana caranya kita membuat volume sebesar-besarnya. Jadi bukan pertanyaannya volume maksimal. Itu kan bahasa polinomial, itu satu. Terus yang kedua juga yang mesti diingat sama teman-teman guru, proses pemecahan masalah itu tidak selalu harus dikerjakan sendiri oleh siswa. Jadi kalau mereka sendirian kan mereka frustasi. Jadi kalau ada tugas-tugas yang menantang seperti ini, ada baiknya kerja kelompok. Jadi jadi mereka bisa diskusi. Kalau sendiri, kalau anaknya misalnya boro-boro ngitung perkaliannya aja bingung gitu ya, dia frustasi. Tapi kalau dia ada teman kelompoknya dan mereka misalnya hasilnya dipresentasikan sebagai kelompok, maka itu nggak semenakutkan itu jadinya gitu. Itu sih mungkin yang mesti diingat juga, nggak harus kerja individu itu sih. Ya, betul sekali. Jadi memang untuk membangun kemampuan benar itu nggak instan, tiba-tiba. Bisa kayak coba kreasikan gitu. Nah, salah satu juga hal yang kita bisa ingat atau kita bisa terapkan ketika membuat pemecahan masalah adalah open-ended question, pertanyaan terbuka. Jadi tidak kita yang membuat ukurannya, hitunglah volume sebuah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi seperti itu. Tapi kita mencoba membuka gitu. Ini mungkin bisa dimodifikasi gitu soalnya biar lebih simpel, lebih mudah untuk anak-anak SD. Tapi kira-kira pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita memberikan pertanyaan yang tidak tertutup, tapi membuka kemungkinan untuk anak-anak mencoba. Bahkan di sini ada proses latihan. Ketika menghitung volume, dia akan menghitungnya berkali-kali, gitu kan? Kalau soalnya hanya tertutup, dia akan menghitung hanya 1 kali aja. Tapi kalau pertanyaan terbuka,
ada kesempatan untuk mereka juga berlatih. Gitu. Nah, jadi tadi ada 4 tahapan ya, kakak semua. 1, Memahami masalah. Memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana. Membuat rencana. Yang ketiga, Melakukan strategi dan lalu memeriksa kembali. Sip. Nah, kita masih punya sekitar 39 menit. Ini adalah salah satu kegiatan yang biasanya kalau offline kita mengerjakannya dalam kelompok gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa di rumah mengerjakannya. Saya dan Kak Devi waktu itu menginformasikan tentang karton. Apakah sudah ada? Tentang apa, Bu? Menyiapkan karton. Ada, Bu. Oke. Kalau misalnya ada karton boleh, tapi kalau misalnya nggak ada kertas tipis juga nggak apa-apa, bisa dicoba. Jadi bisa karton, gunting, penggarisnya atau pensilnya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Kita akan coba menerapkan. Mendengar suara. Kedengeran nggak, Bu? Dengar. Oke. Sudah dengar suara. Dengar. Udah dengar. Coba Ibu di itu dulu. Keluar habis itu login lagi. Mungkin membantu. Nah, sekarang kita mau coba menerapkan 4 tahap tadi. Gitu. Nanti Bapak Ibu boleh yang di kertasnya itu kayak dibuat oret-oretan aja. Di tahap pertama memahami masalah, apa yang dipahami. Terus tahap kedua ketika memilih strategi, apa strategi yang mau dikerjakan. Yang tahap ketiga dilakukan, tahap terakhir memeriksa kembali. Gitu ya. Jadi bukan cuma produk akhirnya, tapi kita coba berlatih menuliskan juga prosesnya. Nah, kalau sudah siap, bahannya ini soalnya. Buatlah sebuah wadah yang dapat menampung 3 buah gelas. Ukuran gelas. Tadi saya coba memberikan ukuran gelas ini. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan gelas yang Bapak Ibu punya di rumah. Kira-kira ada 3. Semoga ada 3. Nah, gelasnya kurang lebih biar kita nggak terlalu punya banyak ukuran yang berbeda. Kurang lebih sebesar minuman gelas. Minuman gelas. Ya, jadi kira-kira gelas yang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil dulu di dapurnya ada gelas yang ukurannya seperti ini, silakan. Nah, kenapa kita milih gelas? Sebenarnya gelas, barangnya bisa apa aja. Kenapa kita pilih gelas? Kita berharap semoga Bapak Ibu punya gelasnya di rumah dan ada 3 gitu ya. Ya, terima kasih Ibu yang sudah ambil. Nah, kalau di kelas kita pernah kalau lagi offline gitu, misalnya konteksnya bisa dirubah. Kayak misalnya Bapak Kakak semua punya banyak lem di kelas berantakan. Terus boleh, oke anak-anak kita buat yuk wadah buat lem kita nih biar nggak berantakan. Atau misalnya wadah solasi misalnya di kelas. Kita punya banyak karena ada kegiatan gitu, banyak kegiatan. Jadi mau dibuat wadahnya supaya rapi. Jadi bisa dipilih barang yang kontekstual di kelasnya. Nah, wadahnya bentuknya apa? Terserah. Kira-kira apa wadah yang akan memuat 3 gelas ini? Jadi boleh memilih wadah apapun. Kita di sini silakan ditentukan sendiri. Yang penting 3. Tapi karena kertas karton Bapak Ibunya kan cuma 1. Jadi kita harus berusaha membuat wadah yang luas permukaannya kecil. Saya di sini pakai minimal lagi, tapi tadi saran Bu Putih menggunakan kata kecil, besar, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya. Gitu. Jadi boleh silahkan dicoba Bapak Ibu membuat wadah.
ukurannya mungkin agak bervariatif sedikit, tidak apa-apa. Setiap kelas ininya. Tapi silakan mengikuti 4 tahapan Jokowi tadi. Ada pertanyaan? Ada. Yes. Gimana, Bu? Kak? Ini, Ibu kalau nggak punya gelas itu pakai ini boleh nggak? Betul. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi nanti kita harus tahu bahwa ukurannya itu akan sedikit berbeda dari masing-masing kita. Oke, tidak apa-apa. Boleh digunakan apa saja yang ada di rumah, 3 benda yang kira-kira bisa membantu. Yes. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, boleh silahkan dimulai. Mudah-mudahan cukup, tapi kalaupun tidak cukup, tidak apa-apa. Kita masih punya sekitar 30 menit lagi. Silahkan. Saya boleh stop sharing nggak? Mau lihat Bapak Ibunya? Saya bisa lihat sih sebenarnya, cuman mau kita semua kelihatan, boleh? Ini soalnya, kalau misalnya butuh, boleh difoto dulu, pakai handphonenya. Kita mau membuat wadah supaya muat, tapi karena kita punya karton cuman 1, jadi kalau bisa luas permukaannya gimana caranya supaya dia sekecil-kecilnya. Saya stop sharing ya. Mau lihat Bapak Ibu. Biar kita semua kelihatan. Oke. Kesha, aman Kak Kesha? Ya. Aman? Ada pertanyaan? Udah. Oke. Merahnya. Kak Sofi nggak ada di sini ya. Saya mau minta Kak Sofi nyanyi-nyanyi gitu. Saya panggil Kak Sofi dulu. Oh iya, kakak-kakak semua masih ingat sama Kak Ika nggak? Kak Ika yang minggu kemarin jadi fasilitator sama Kak Woro. Iya. Hari ini Kak Ika menikah di Medan. Wah, Jadi kita Kak tidak bisa meramaikan, tidak bisa hadir juga. Nanti di grup kita sampaikan salam. ya. Tadi pagi jam 9. Saya juga sempat 2 jadinya, pengen lihat. Dan jadi online semuanya ya. Wah, selamat. Iya. Halo? Sholat itu penting. Siapa dulu?
Sekolah mulai lagi tanggal berapa? Sampai tanggal 13 enggak? Halo. Halo, Kak Sofi. Hai. Kak Sofi, kita lagi bikin ini, apa namanya, wadah pemecahan masalah. Sambil kakak-kakak bikin, bolehkah Kak Sofi menghibur? Boleh. Ada teman-teman mau nyanyi, udah dipersiapkan dari minggu pertama, nggak nyanyi-nyanyi, Kak Devi? Bapak Ibu guru, nanti boleh didengarkan ya. Sebenarnya ini lagu kami. Tapi kemarin sempat nyanyi-nyanyi sama teman-teman fasilitator. Semoga Bapak Ibu tidak terganggu perut sakit perut mendengarnya ya. Ini sebenarnya jargonnya Gernas. Jadi kayak theme song tapi buatan sendiri nih. Coba ya. Coba dong ikut nyanyi Susi, jangan aku sendiri kok malu ya. Bernalar jargon Gernas tastakan, ayo guru mari belajar. Mari atau mau belajar sih? Mari. Ayo, kan bernalar kontekstual, sederhana mendasar, jargon Gernas tastakan, ayo guru mari belajar. Coba ya ulang ya, itu dulu ya. Lanjutannya aja tapi itu dulu. Sederhana mendasar, jargon Gernas tastakan, mari belajar. Coba aku main doang, kakak-kakaknya yang nyanyi, Kakak Susi, Kakak Devi, Kakak Woro silakan menyanyi. Mana Kakak Woro? Oh, itu Kakak Woro. Kakak Woro, tunjukkan wajahmu. Aku rekam ya kakak ya. Aku ketik kali ya di sini ya, liriknya ya. Aku ketikin aja. Oke, ketikin. Bernalar kontekstual, sederhana mendasar, jargon Gernas tastaka, ayo guru mari belajar. Waduh. Udah diketik. Mau diketik di mana, Susi? Nah, itu. Kan? Ya. Bernalar kontekstual, sederhana mendasar, jargon Gernas tastakan, ayo guru mari belajar. Gitu ya. Mari. 1, 2, 3. Bernalar kontekstual,
tekstual. Lagi serius. Mendasar. Jargon gernas pastaka. Ayo guru mari belajar. Agak delay gitu ya, soalnya Zoom Kalsa. Terus prep-nya Susi tolong diketikin dong. Oke, baik. Kakak Susi. Apa? Gerak, ayo gerak. Ajak, ayo ajak. Kamu sama Sof. Gerak, ayo gerak. Ajak, ayo ajak. Sebar luaskan ilmunya. Mantap. Aplikasikan di kelas. Mari bergerak bersama. Berantas buta matematika. Terus balik lagi. Berantas buta matematika. Gimana nadanya, Kakak? Ini. Gerak, ayo gerak. Ajak, ayo ajak. Sebar luaskan ilmunya. Aplikasikan di kelas. Mari bergerak bersama. Berantas buta matematika. Baru bernalar kontekstual. Coba itu. Mohon maaf, saya tuh penyanyi kelas apa gitu. Dua bait Kakak. Gerak, ayo gerak. Gitu. Gerak. Saya ngetiknya typo. Gerak, ayo gerak gitu. Ya betul. Ajak, ayo ajak. Benar. Sebar luaskan ilmunya. Sebar luaskan ilmunya. Aplikasikan di kelas. Mari bergerak bersama. Mari bergerak bersama. Berantas harus gitu ya, Kak Sofi? Ya enggak sih. Dong. Iya, gitu. Dari gerak, ayo gerak ya. Kalau depannya udah bisa ya. Gerak, ayo gerak. Ajak. Ayo ajak. Perluaskan ilmunya. Aplikasikan di kelas. Mari bergerak bersama. Berantas buta matematika. Matematika. Yuk, satu. Matematika. Ada masukan. Matematika gitu ya. Oh, boleh. Berantas buta matematika. Gimana tadi? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Boleh, Bu, masukannya? Yang maksud ya, dan matematika maksudnya. Bernalar dulu, Susi, Devi, Woro, mari. Paduan suara kita. 1, 2, 3. Bernalar. Jargon Gernastas. Daerah bagian timur, mari belajar. Ayo. Ayo. Kakak Sofi. Ya. Oh, udah. Kira aku kamu pause itu apa? Sederhana mendasar. Jargon gernas pastaka. Ayo guru mari belajar. Bernalar kontekstual. Sederhana
dasar jargon ganas tas takkan mari belajar ayo gerak ajak ayo ajak sebarluaskan ilmunya aplikasi di kelas mari bergerak bersama berantas buta matematika bernalar tekstual sederhana dan dasar jargon gernas tataka ayo ayo gerak aja Ih, ada yang nyanyi ye itu kira-kira itu karangan ala-ala jadi kamu berusaha menghibur Bapak Ibu mohon maaf kalau terganggu bukannya terhibur bagus lagunya Kak. Ayo. Bulan itu. Nanti kita bernyanyi bersama pas sesi terakhir kali ya. Kayaknya. Bisa Kak, bisa. Bagus tuh. Nanti kita, biasanya kalau sesi akhir kita ada nonton film. Bisa jadi kita bernyanyi bersama kayaknya seru. Dan sama request lagu dong Kak Sofi. Apa? Mau lagu apa? Laskar Pelangi. Iya, boleh. Lihat lirik. Sambil pada bikin mimpi wadah ya. Mimpi adalah untuk kita tanpa lelah sampai kita meraihnya. Pelangi tempat ini ada yang nyanyi nggak sih? Kok aku ngintir-ngintir sendiri? Mohon maaf ya. Susi, ayo nyanyi Sus. Kamu, Devi, Kakak Devi, Kakak Susi. Lagu itu. Iya, lagu apa Kakak Devi? Ada pertanyaan di grup. Ada pertanyaan. Udah, cukup. Maaf, Oke, saya baik. udah Ada pertanyaan apa Kak? Ini Bu Min tanya apakah sudah betul? Tadi si Susi harus tertutup atau tanpa tutup ya? Boleh apa aja, terserah. Wadah pokoknya. Di dekat WhatsApp. Bentar saya lihat dulu ya. Luar biasa. Baru serem bagian barat itu apa? Tahu kakaknya BTW dia bisa tahu lah kakaknya.
Oke, Ibu Min, tadi tahapannya apakah sudah untuk mengecek benar atau salah, ini adalah pertanyaan di tahap yang keberapa? Kalau tadi ada tahap George Polia, kira-kira kalau mau tahu ini benar apa salah ya, itu ada di tahap berapa, Bu Min? Ada Ibu Min nggak di sini? Ada di mute, masih di mute Ibu Min. Tahap keempat, Bu. Betul. Nah, tadi tahap keempat, ketika kita memeriksa kembali, yes, itu betul. Jadi kita harus bertanya, ini sudah betul apa belum ya? Sudah menjawab permasalahan atau belum ya? Berarti kita harus cek lagi. Tadi permasalahannya adalah kita harus membuat wadah yang memuat 3. Berarti apakah ini sudah memuat 3? Muat ya, lihat di foto kita bisa muat 3 gitu. Apakah ini wadah? Iya, gitu kan. Konteksnya sudah ya bisa. Nah, ada kalimat berikutnya dengan menggunakan luas permukaan yang sekecil-kecilnya. Bagaimana Ibu Min bisa menunjukkan bahwa ini adalah wadah yang paling efektif, paling kecil. Jadi ini sudah wadah yang terbaik, yang sudah menjadi solusi. Kira-kira seperti apa, Ibu Min? Boleh? Bu, saya mengukurnya. Sebentar, Bu. Saya mengukur kartonnya tadi, panjang sisinya 33 cm, terus lebar sisinya 23 cm, dan yang sisa kecilnya yang dipotong, itu yang saya jadikan tingginya 6 cm. Oke, berarti berapa luas permukaannya? Sekarang saya mau hitung, mau buat tabel untuk pemeriksaan kembali. Apakah bangun ini sudah sesuai dengan rumus atau belum? Ya. Sementara buat tabel, Bu. Silahkan. Sebentar. Jadi tadi kan wadah ya. Ini juga apa tuh namanya? Kan bentuknya berarti kayak balok juga ya, Bu ya, yang nggak ada tutupnya gitu. Nah, boleh misalnya untuk memastikan juga, misalnya Ibu merhitungnya juga selain misalnya membeda-bedakan tinggi tadi yang saya pahami rencana Ibu seperti itu, boleh misalnya mencoba kalau bentuk lain, wadah lain. Jadi kayak memastikan bahwa ini adalah luas permukaan yang paling kecil dengan membandingkannya dengan kalau kita misalnya membuat bangun 3 dimensi yang lain. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tadi begitu ya, Bu. Yang bilang hore Ibu Nurbaya, Kak Nurbaya bilang hore ya? Ada lagi yang mau bertanya atau sudah dan mau menunjukkan? Wow, kita tinggal 10 menit lagi. Tidak terasa sudah bernyanyi-nyanyi dan kakak-kakak sudah dalam proses yang mungkin sebentar lagi. Jadi kakak memang mohon nanti kalau misalnya sudah atau gak beres langsung ini sekarang juga tidak apa-apa. Nanti di-share aja lewat WhatsApp seperti itu, karena ada satu hal lagi sebelum kita tutup yang kami akan minta Bapak kakak-kakak untuk lakukan, yaitu proses refleksi. Karena buat kami proses refleksi juga ini sangat penting. Jadi pertanyaan dari kami cukup singkat. In the Netherlands and for old generation that listen to Celine Dion. Ada yang belum. Maybe because it's like a really emotional message or something. Jadi refleksinya adalah tentang apa hal baru yang dipelajari hari ini, sama kegiatan apa yang kira-kira kakak-kakak semua mungkin akan praktikkan di dalam kelas. Jadi boleh nanti ini refleksinya 2 lewat WhatsApp aja kali ya Kak Devi ya? Ya, lewat WhatsApp lebih praktis ya, Susi. Ya, lewat WhatsApp aja lebih praktis. Jadi nanti kalau misalnya dilanjutkan wadahnya, nanti kita bisa diskusi lewat WhatsApp juga tentang wadah yang sudah dibuat dan luas permukaannya seperti apa, berapa. Terus juga mohon kakak-kakak
menyampaikan hal yang baru dipelajari sama kegiatan. Atau kita mau minta 1 atau 2 kakak yang mungkin mau menyampaikannya secara verbal? Ada? Ya, gitu aja, Kak. Betul. 1 atau 2. 1 atau 2 deh. Sambil mungkin lagi gunting-gunting atau sudah beres. Kira-kira ada yang mau berbagi tentang hal yang bisa kira-kira dibawa dari sesi ini? Boleh, silakan. Tadi mungkin saya ingat lagi kegiatan kita yang di pagi itu, kita tadi mengukur panjang dengan satuan tidak baku, ada prinsip-prinsipnya ternyata. Terus kita juga ada kegiatan untuk mengenalkan satuan baku. Kemudian juga ada kegiatan gimana sih memperkenalkan luas persegi panjang dengan menggunakan metode konkret, gambar abstrak. Kemudian bagaimana melihat keterkaitan terhadap rumus persegi panjang dengan layang-layang, bagaimana menunjukkannya. Terus hari ini yang barusan, sesi yang keempat, part keempat adalah tentang George Folia, 4 tahapan. Ada yang mau berbagi? Ibu Rina, ayo Ibu Rina. Atau Ibu, siapa lagi nih? Kak Omi atau Kak Keisha? Boleh, Kak Keisha? Sibuk. Lagi pada sibuk. Baik, masih seru ya, masih nggak nanggung. Bisa. Ngeri Kak ya, lagi sibuk Kak. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya, nanti kalau misalnya sudah beres dan sudah sempat di WhatsApp aja, nggak apa-apa. Mungkin saya sambil tutup ya sesinya. Jadi kakak, semoga hari ini kita belajar bareng, ada hal yang bisa bermanfaat walaupun sedikit mungkin. Dari sesi yang terakhir ini juga bukan cuma tahapannya yang mau kita bahas, selain itu yang paling penting juga adalah bagaimana kita membuat atau memberikan sebuah soal yang terbuka buat anak-anak, yang bisa jadi masalah juga buat anak-anak, sehingga ada proses berpikir di dalamnya, sehingga kita bisa punya kelas matematika yang bernalar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf, dan Kak Devi nanti nama boleh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mungkin penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi dari kakak semua. Selalu senang bisa belajar bareng sama kakak semua. Sampai jumpa nanti lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Bu Susi, mungkin ada satu permintaan sebelum dilanjutkan, Bu. Hari ini saya minta materinya Bu Susi sama Bu Devi mungkin dibagikan di WA grup supaya kita semua bisa peroleh itu. Bahkan aplikasi-aplikasi yang tadi Bu, kalau ada lagi mungkin dibagi. Karena biasanya saya selalu dengan anak-anak kalau ada yang kumpul di rumah sini, kita langsung latihan untuk bermain itu dan mereka senang Bu. Saya sudah praktekkan bersama anak-anak beberapa aplikasi kemarin. Iya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Min. Seru sekali Mas ada yang belajar di rumah. Baik Bu, nanti kita share bahan-bahannya, PPT-nya di WhatsApp grup ya. Kak Devi? Enggak sih, cukup. Tapi saya mau mengingatkan aja, mungkin George Folia ini sebenarnya berlaku untuk semua topik ya, Kak Susi. Khawatirnya nanti ibu bapak beranggapan, oh ini cuma bisa di topik pengukuran gitu. Enggak, ini bisa di topik apapun. Ini bahkan sebenarnya udah mau kita kenalkan dari awal waktu belajar bilangan ya, Kak Susi ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi baru sekarang kita punya kesempatan untuk membahas lebih dalam. Itu aja sih. Terima kasih. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada yang kurang atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, senang sekali bisa belajar bareng Ibu, Bapak, Kakak semua. Terima kasih, Kakak. Ya, Kak Devi, Kak Susi. Ya, kelas hari ini. Bu Susi. Ibu-ibu makasih juga sudah ada sampai jam 3 ini ya.
Kayak kita belajar dari awal pertemuan pertama sampai keempat nih tentang konsep pertama harus dikenalkan ya. Kenapa penting menanamkan konsep dulu dari awal ke anak-anak begitu lewat berbagai praktek begitu. Masih kerja kakak? Iya siap, semangat Ibu. Bu Devi, saya sudah kirim tahap keempatnya Bu di WA. Iya. Cek Bu, terima kasih. Tahap memeriksa kembali. Ibu Min nanti kalau pas belajar sama anak-anak di foto ya, share di grup Bu. Ada Bu, nanti sebentar saya bagikan yang kemarin-kemarin. Mantap Ibu. Ada beberapa yang sudah keluar ya. Terima kasih loh semuanya. Hai Kak Putih. Keren loh. Kakak Susi, Kakak Devi. Bagus deh. Yang ini susah banget ngajarnya online. Kalau saya ngajar nggak bisa, Bu. Susah banget. Bisa ngajar pengukuran online. Saya mau pingsan ngajarin ini online. Materinya mudah dimengerti. Saya yang nggak ahli matematika juga bisa mengerti ya. Makasih kakak. Iya, sama-sama.